Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, persoalan yang seringkali muncul menjadi suatu pertanyaan yang seringkali juga tidak dapat kita jawab secara tuntas dengan kata atau bahasa atau istilah manusiawi, yakni Tritunggal. Tritunggal kalau matematika, ilmu pengetahuan, jelas memang sangat membingungkan. 3, 1, 3. Secara ilmu matematika memang juga membingungkan. Dan kalau kita lihat dari lingkaran tahun liturgi, sesungguhnya untuk mengerti ajaran mengenai Tritunggal Maha Kudus ini, kita akan paham. Kalau kita mau mengerti secara sepotong-sepotong, pasti tidak akan sampai. Karena sangat jelas dalam bahasa Injil hari ini, di mana Yesus mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Tritunggal sebenarnya sebagai suatu ajaran dalam gereja Katolik untuk memahami bagaimana Allah yang Maha Kasih itu mewujud nyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, yang dikatakan oleh Yesus sebagai kasih Allah yang begitu besar. Nah, sejak penciptaan di sana semakin kelihatan bahwa Allah sungguh mencintai dunia ini. Ia menciptakannya baik adanya. Dan manusia apalagi dikatakan sungguh amat baik adanya. Dan karena Ia mencintai dunia ini dan semua yang diciptakannya, maka Ia menginginkan supaya dunia ini sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Nya. Tetapi nyatanya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian berulang kali Allah menyatakan atau menyampaikan atau mewahyukan kasih-Nya kepada dunia ini melalui nabi-nabinya. Tetapi dunia tidak 100% mau percaya akan bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Dan dalam keyakinan kita sebagai orang Kristiani, khususnya sebagai orang Katolik, pernyataan kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam diri Yesus Kristus, di mana Ia hadir dalam rupa manusia yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita dengar, yang bisa kita alami kehidupan bersamanya lewat kesaksian para nabi, para rasul. Allah ingin agar kasih-Nya kepada dunia ini dikenal dan kemudian dipercaya oleh manusia. Dan bahwa Allah juga mencurahkan Roh Kudus menyertai manusia, menuntun manusia, mengarahkan manusia untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami kasih Allah itu sendiri. Bukankah ketika Yesus setelah bangkit dan akan naik ke surga mengatakan kepada para rasul, para muridnya, bahwa Ia akan mengirimkan penolong, penghibur untuk menuntun para murid pada kebenaran. Kebenarannya dimaksudkan adalah bahwa orang sampai pada pengetahuan akan kasih Allah. Orang sampai pada pengalaman akan kasih Allah yang sungguh besar itu. Jadi sesungguhnya kalau kita beriman kepada Allah,
persoalan Tritunggal itu bagi kita sebenarnya bukan lagi soal dalam hal iman. Orang mau mempertanyakan kenapa 3, kenapa 1, itu soal lain. Tetapi bahwa Tritunggal itu bagi kita adalah bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Kasih-Nya yang luar biasa itu Ia wujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Allah yang esa, yang kemudian mewujudkan kasih-Nya di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan di sanalah tuntunan Allah menuntun kita untuk dapat mengerti, memahami bagaimana Ia mengasihi dan mencintai kita sampai saat ini. Dan kita diharapkan tentu saja dalam tuntunan Roh Kudus yang Tuhan sendiri telah kirimkan dan telah berikan kepada para rasul dan juga bagi kita yang mengimani Allah dalam pewartaan dan kesaksian para rasul. Kita telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk dapat mengerti, dapat mengetahui, dapat mengalami bahwa Allah sungguh mengasihi kita, bahwa Allah ada senantiasa bersama kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Yang dituntut dari kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah kita percaya. Apakah kita mau percaya atau tidak? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi tuntutannya bagi kita sesungguhnya tinggal kita mau percaya atau tidak. Kalau kita percaya, berarti kita sungguh berkenan menerima dan mengalami kasih Allah. Kalau kita tidak percaya, berarti kita menaruh diri kita di bawah hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, mari kita meneguhkan kembali iman kita, seraya menyatakan iman kepercayaan kita lewat syahadat yang singkat. Aku percaya